Terima kasih pemirsa Anda kembali bersama kami. Saya ingin ke Prof. Ari. Prof. Ari, ini kan sudah ada uji klinis dari beberapa obat gitu untuk pasien-pasien yang saat ini terjangkit COVID-19. Apakah ini ada yang mengatakan bahwa sudah menunjukkan proses perbaikan dari mereka yang terinfeksi? Apakah ini artinya bahwa memang sudah dekat sekali kita akan ketemu sama obat corona ini? Ya, jadi pertama begini, ya ini saya sampaikan proses bagaimana sesuatu obat itu bisa diklaim ini sebagai obat yang memang efektif gitu ya. Nah, ini kan ada hasil uji klinik. Nah, kita mesti lihat dulu uji kliniknya itu dilakukan bagaimana. Kita bilang kalau dia memang melakukan randomized control trial. Artinya apa? Dokter yang memberikan obat, kemudian pasien itu nggak tahu obatnya apa. Jadi semua obat itu diacak gitu loh. Yang tadi ini kelompok yang satu ini mendapat 2 kombinasi obat. Obat A ya. Kemudian kelompok 2 dia mendapat kombinasi yang B. Kemudian kelompok 3 mendapat kombinasi yang C. Nah, itu kalau memang mau benar-benar yang kita bilang tinggi levelnya, itu yang kita bilang bahwa itu diacak tersamar ganda antara dokter dengan pasien nggak tahu bahwa obat itu isinya apa. Nah itu biasanya kita menunggu waktu itu kalau memang dimonitor ternyata tidak ada seumpamanya misalnya ternyata banyak yang baik nih. Nah itu bisa kita buka itunya tuh. Ya udah kita buka nih apa. Nah itu bisa diumumkan seperti misalnya penelitian di Oxford mengenai dexamethasone. Nah itu kan seperti itu ketika banyak respon bagus dibuka ini ini tapi itu baru laporan awal. Setelah laporan ini dia harus submit di jurnal internasional. Nah di jurnal nanti ada reviewernya lagi. Akalah dia tim yang melihat ini kemana-kemana betul apa enggak. Nah seperti misalnya dexamethasone yang di Oxford itu baru kemarin tuh keluar di jurnalnya. Padahal dia sudah publish mungkin sebulan 2 bulan yang lalu baru keluar gitu. Nah disitulah akhirnya ya itu tadi baru kita bilang sah itu. Jadi sampai sekarang boleh dibilang tidak ada yang benar-benar bahwa dia menunjukkan efektif 100% gitu loh sebagai antivirus untuk COVID-19 ini. Tapi kalau bilang respon perbaikan ya tadi ada yang memang membaiknya sekitar 80% tapi nggak bisa bilang benar-benar dia merilis virus begitu. Baik. Kira-kira ini saja. Prof. Zulis, ini kan obat yang sudah ada, sudah lama beredar di Indonesia, dikombinasikan kemudian digunakan untuk COVID-19. Kalau menurut Anda, apakah terus saja dilakukan hal seperti ini atau meracik obat yang temuan baru, Prof. Zulis? Ya, sebetulnya ini adalah istilahnya drug repurposing. Drug repurposing itu berarti penggunaan yang berbeda dengan penggunaan awalnya. Jadi seperti lopinavir, ritonavir itu adalah obat HIV, ya antivirus tetapi terhadap virus HIV. Tapi karena ini juga sama-sama virus, maka dicobakan untuk virus corona ini. Kemudian dikombinasi dengan azitromycin yang suatu antibiotik yang sering dipakai juga untuk penyakit-penyakit infeksi pernafasan. Nah, saya kira ini hal yang menguntungkan karena kita akan shortcut terhadap proses yang kalau misalnya kita sintesis baru sama sekali itu prosesnya lebih panjang lagi. Karena aspek testingnya harus diukur lagi, harus diuji lagi dengan uji toksisitas dan sebagainya. Itu nanti COVID-nya selesai, kita belum dapat obatnya. Tetapi dengan cara seperti ini, kita menggunakan obat yang sudah ada, yang sudah beredar dan sudah ada review terhadap keamanannya, maka akan lebih mempercepat proses penemuan obat. Dalam hal ini berarti kita lebih kepada menemukan regimen atau kombinasinya begitu. Tapi obat barunya bukan obat baru ya, obatnya bukan obat baru, tetapi regimennya ini yang baru. Nah ini suatu hal yang penemuan yang baik juga, saya kira. Prof. Yulis, terakhir nih, masyarakat kan sudah tahu apa-apa saja 5 kombinasi obat tersebut, sudah diinformasikan dari beberapa waktu yang lalu. Nah takutnya begini, ketika ada masyarakat tahu ini obatnya, memang mungkin harus mendapatkan dengan resep dokter, tapi banyak upaya dilakukan mereka ketika panik, mereka yang mendapatkan obat corona sehingga mereka membeli obat-obatan tersebut. Nah ini apa pesan yang bisa disampaikan ke masyarakat dalam memahami informasi ini, Prof? Ya, khusus untuk obat-obat yang 5 macam ini, semuanya adalah obat keras. Dan apalagi obat lopinavir, ritonavir itu obat untuk HIV yang itu aturannya cukup ketat, harus ada merupakan obat dari pemerintah ya. Jadi itu tidak mudah juga untuk mendapatkan secara umum. Jadi saya kira masyarakat tidak perlu panik buying atau mencari-cari ya, karena obat-obat ini semuanya memang obat keras dan harus di bawah pengawasan dokter. Karena efek samping dari obat-obat ini kan juga ada, sehingga tentunya harus dengan pengawasan supaya mendapatkan efek yang optimal begitu. Baik, terima kasih banyak Prof. Zulis dari Universitas Gadjah Mada dan juga Prof. Ari Faryal Syam dari Universitas Indonesia.